Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan video terkait Astacita Poin 4, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks saat ini, pembangunan SDM menjadi isu yang sangat penting di tengah berbagai tantangan global, seperti perkembangan teknologi yang pesat, persaingan tenaga kerja, serta tuntutan akan keadilan sosial. Astacita poin keempat ini menekankan bahwa pembangunan SDM harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup peningkatan kualitas hidup, daya saing, serta inklusivitas sosial. Pertama, peningkatan kualitas hidup manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Saat ini masih terdapat kesenjangan akses pendidikan dan layanan kesehatan di berbagai wilayah. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam menciptakan SDM yang unggul dan merata. Kedua, daya saing dan kemajuan dalam bidang sains, teknologi, dan olahraga. Di era digital ini, kemampuan penguasaan teknologi dan inovasi menjadi sangat penting. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam mengikuti perkembangan ini. Ketiga, inklusivitas sosial, yaitu mencakup kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemuda, serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Isu ini menjadi penting agar pembangunan tidak hanya dirasakan oleh sebagian kelompok, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Melalui Astacita poin keempat, pemerintah berkomitmen untuk membangun SDM yang unggul, produktif, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan tersebut dan mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Sebuah bangsa tidak dibangun di atas beton dan aspal, melainkan di atas kualitas manusia yang menghuninya. Namun, bagaimana jika pondasi itu rapuh? Dalam presentasi kali ini, saya akan menerangkan tentang Astacita keempat dalam bentuk pendidikan dan juga kesehatan yang hadir bukan sekedar janji, tapi sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Saat ini musuh terbesar kita adalah pencuri senyap bernama stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting kita masih berada di angka 19,8% di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan sekitar 2 dari 10 anak Indonesia usia 0-59 bulan mengalami stunting, yang artinya anak tersebut terancam kehilangan potensi kognitif dan fisik mereka sebelum sempat berkembang. Solusi konkret dalam Astacita adalah intervensi gizi hulu ke hilir. Program makan bergizi gratis bagi siswa dan bantuan gizi bagi ibu hamil bukan hanya soal perut kenyang, tapi soal memastikan setiap neuron di otak generasi masa depan terkoneksi dengan sempurna. Karena SDM yang unggul dimulai dari piring makan makanan yang bergizi. Nah, fakta dari skor PISA 2022 menunjukkan tantangan besar pada literasi dan numerasi kita. Ditambah ketimpangan akses antar wilayah. Anak di pelosok 3T tidak boleh memiliki mimpi yang lebih kecil hanya karena fasilitas sekolah yang tertinggal. Pilar pendidikan dalam Astacita keempat menekankan pada pemerataan kualitas. Dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, fokus utama kita adalah renovasi sekolah secara masif, pendidikan kesejahteraan guru, dan digitalisasi akses ilmu pengetahuan. Kita ingin memastikan guru terbaik dan kurikulum terbaik dapat diakses dari Sabang sampai Merauke. Sinergi antara gizi dan edukasi adalah kunci. Anak yang sehat akan mampu menyerap ilmu dengan tajam, dan anak yang terdidik akan memutus rantai kemiskinan di keluarganya. Inilah pembangunan SDM yang utuh. Manusia yang sehat fisiknya, cerdas akalnya, dan kompetitif jiwanya. Astacita keempat adalah investasi paling berharga bagi bangsa. Karena saat kita membangun manusia, kita sedang membangun masa depan Indonesia yang abadi. Mari wujudkan SDM tangguh untuk Indonesia yang maju. Halo, saya Alfredo Novilusyoku. Pada video ini, saya akan membahas analisis isu kontemporer mengenai pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing di bidang sains, teknologi, dan olahraga. Pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam kemajuan suatu negara. Namun, saat ini, daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang sains, teknologi, dan olahraga masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Jika dianalisis, terdapat beberapa penyebab utama. 1. Kualitas pendidikan yang belum merata, utamanya dalam bidang sains dan teknologi. 2. Kurangnya fasilitas dan dukungan untuk pengembangan bakat, baik di bidang teknologi maupun olahraga. 3. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan pelatihan. Dampak dari permasalahan ini adalah rendahnya kemampuan bersaing di tingkat global,
Selain itu, potensi generasi muda tidak berkembang secara maksimal sehingga menghambat kemajuan bangsa di masa depan. Isu ini sangat berkaitan dengan pengembangan SDM karena peningkatan kualitas manusia menjadi kunci utama dalam menghadapi persaingan global, khususnya di era teknologi modern saat ini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan, terutama di bidang sains dan teknologi. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengembangan bakat di bidang olahraga. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga harus ditingkatkan agar SDM menjadi lebih kompetitif dan inovatif. Kesimpulannya, peningkatan daya saing SDM di bidang sains, teknologi, dan olahraga sangat penting untuk mendorong kemajuan bangsa di masa depan. Terima kasih. Bagaimana kita memastikan bahwa penguatan sumber daya manusia dalam Astacita bukan sekedar angka, melainkan pertumbuhan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat? Jawabannya adalah inklusivitas sosial. Kita tidak dapat mencapai visi Indonesia maju jika masih ada manusia yang terhambat oleh stigma, batasan akses, maupun ketidaksetaraan. Pertama, mari kita tinjau dari aspek gender dan perempuan. Saat ini, isu kontemporer yang sering mengemuka adalah fenomena glass killing, sebuah hambatan tidak kasat mata yang menghalangi perempuan berbakat untuk mencapai posisi kepemimpinan puncak. Selain itu, kesenjangan upah gender masih menjadi perbincangan hangat di sektor industri. Solusi pembangunan sumber daya manusia yang kami tawarkan adalah yang pertama, menjamin kesempatan kerja setara tanpa diskriminasi gender. Yang kedua, mendorong kepemimpinan perempuan melalui program pendampingan mentoring strategis. Yang ketiga, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan agar mereka mampu menjadi penggerak utama dalam struktur ekonomi keluarga dan nasional. Kedua, mengenai pemuda. Tantangan kita saat ini adalah pengangguran di usia produktif dan ketidaksiapan menghadapi teknologi AI. Solusinya, melalui pendidikan berkualitas dan pelatihan kewirausahaan, kita siapkan generasi muda yang inovatif dan siap kerja. Ketiga, yaitu kelompok disabilitas. Isu utama yang dihadapi adalah minimnya aksesibilitas dan adanya diskriminasi. Solusinya, kita wajib menyediakan fasilitas ramah disabilitas dan membuka peluang mandiri agar mereka dapat berkontribusi secara profesional tanpa hambatan. Singkatnya, dengan menguatkan ketiga komponen ini, kita akan menciptakan impact sumber daya manusia inklusif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil, inovatif, dan harmonis bagi seluruh rakyat Indonesia.